Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabarnya?
luar biasa. Pagi hari ini apapun beban, persoalan, pergumulan kita, mari kita datang kepada Yesus. Karena di dalam Dia ada damai sejahtera, kekuatan yang baru. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihan-Nya, dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita angkat lagu pujian, ketika aku berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai, damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, mari datang kepada Yesus, datang kepada Yesus. Dia bebaskan, bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, 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 Yesus Tuhan, mulia namamu. Tinggikan, tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Angkat pujian ini, ketika aku berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, kita mau datang kepada Yesus, datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, mari datang kepada-Nya, datang kepada Yesus. Karena Dia bebaskan kita semua, Dia lepaskan kita, lepaskanku. Kini aku jadi baru. Panggil namanya Yesus, 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 Yesus Tuhan, mulia namamu. Kami tinggikan, kami agungkan, namamu selama-lamanya. Panggil nama Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, mulia namamu. Kami mau tinggikan, kami mau agungkan, agungkan namamu selama-lamanya. Saya menjemahkan untuk bantu berdiri. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Kami tinggikan,
firman-Mu. Tuhan telah tibakan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar kiranya firman-Mu jadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami memulai ibadah ini hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Senang duduk. Tuhan, shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Ya, luar biasa ya, kita juga mempunyai Tuhan yang luar biasa. Selamat datang pada Bapak Ibu Rema dan memberkati. Siap memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Amin. Tuhan cinta mengasihi-Mu. Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat satu buah pujian. Bertemu dalam kasih-Nya. Amin. Haleluya.
Saya persilakan maju ke depan. Kita lanjutkan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri kembali. Diberi kuasa dari Raja Kristus. Amin. Haleluya. Akan dipercaya kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kuasa dari Raja mulia.
Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu buah pujian kembali. Haleluya. Meskipun kita menang lawan dunia, tapi kita tetap percaya karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Berkali
Tuhan. Kami siap mendengarnya. Haleluya. Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Semua yang percaya katakan Amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Ya, gimana kabarnya nih? Sudah siap dengan firman Tuhan? Amin. Hambanya Pendeta Irwan Rema dari GPI Pusat akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Pak Herman buat undangannya. Halo, sudah kenal semua saya? Mudah-mudahan ya. Kalau nggak kenal maka nggak bisa sayang katanya. Bapak Ibu bersyukur sama Tuhan kalau saya boleh kembali melayani di tempat ini. Bapak Ibu, setiap orang dalam kehidupannya pasti butuh yang namanya pertolongan. Benar Bapak Ibu? Ada yang nggak butuh pertolongan? Dari kecil, dari lahir kita sudah butuh pertolongan. Ya, kita lahir di rumah sakit, entah di klinik, entah di mana, ditolong oleh perawat, ditolong oleh bidan, ditolong oleh dokter sampai bisa kita lahir. Ya. Kemudian di rumah kita juga ditolong oleh orang tua kita, dan bahkan oleh yang punya uang babysitter atau pengasuh. Terus menanjak usia kita pasti butuh yang namanya pertolongan. Ya, saya dalam kehidupan saya butuh pertolongan juga. Saya ingat malam saya coba ingat kehidupan saya ini ternyata banyak ditolong oleh orang, ya. Banyak ditolong juga oleh Tuhan. Ya. Saya nggak mampu jalan sendiri, saya nggak mampu keberadaan saya di dunia ini tanpa pertolongan manusia, tanpa pertolongan Tuhan, Bapak Ibu, ya. Dan sekilas saya dapat video, ya, lagi tren apa nih Bapak Ibu? 1 bulan ini. Piala Dunia, ya, World Cup ya, yang ada di kali ini di 3 negara, biasa 1 negara, di Amerika, di Meksiko, dan di Kanada. Kemarin teman saya kirim tiket, dia tinggal di San Francisco, Amerika. Tiket paling murah Bapak Ibu, di pojok kanan gitu, $2.000. Saya bilang sama istri sama saya, ini si teman saya namanya Nicholas ya, di San Francisco, ini si Om Nicholas nonton Piala Dunia. Berapa tiketnya? 2.000 paling murah menurut saya. Kalau duit kita 36 juta. Ada yang 7.000, ada yang 10.000. Demikian demam gitu ya. Nah, saya dapat video satu tokoh yang fenomenal di dunia ini ya. Ya, kalau dia diberi kekuatan sama Tuhan, sepanjang karirnya dia akan cetak 1.000 gol. Udah 900 berapa? Oh, 900. Kemarin sebelum Piala Dunia udah 936 kalau nggak salah. Dan Piala Dunia nambah lagi. Ya, kita doakan dia kuat sampai 1.000 gol. Namanya siapa Bapak Ibu? Bukan. Nah, ini Cristiano Ronaldo ya. Saya kemarin dapat video, dia cerita dalam videonya. Waktu saya kecil, waktu saya remaja umur 10-11, saya tinggal di kota Lisbon, Portugal. Orang tua saya miskin, ya, jadi mereka senang main bola di jalan, senang main bola di manapun ada, suka main bola sama teman-temannya. Dia ingat bahwa ketika dia main bola, ya, sore hari, malam dia lapar. Nah, tempat favorit mereka kalau habis lapar, mereka nongkrong di depan toko hamburger yang namanya McDonald. Ya, jadi mereka nongkrong di sana berharap ada makanan yang nggak habis dari orang makan, mereka ambil tuh burgernya, mereka makan dagingnya, gitu ya, yang bekas-bekas orang dari itu sampai sedemikian miskinnya. Tapi beberapa kali ya ada satu pelayan toko McDonald yang namanya Metna. Ibu Metna ini baik hati, jadi dia nggak kasih makanan bekas.
Jadi dia kasih Ronaldo sama teman-temannya burger baru. Ya. Jadi kalau mereka ke sana lapar, nggak punya uang dari rumah, nggak ada makan, mereka ke McDonald itu nungguin aja suruh ibu kali lihat, dibantu kasih makan burger. Dan itu berkesan dalam hidup si Cristiano Ronaldo. Dan dia bilang, saya bisa berhasil, saya bisa jadi pemain sepak bola karena saya ditolong oleh seorang ibu yang hampir setiap saya mau makan burger, lapar, nunggu burger bekas, saya dikasih burger baru ya, oleh Ibu Medna. Nah sekali waktu Bapak Ibu si Cristiano Ronaldo udah terkenal ya, uangnya sampai triliun ya, sekarang bukannya miliar lagi, triliunan. Nanti dia tahun musim depan dikontrak oleh klub Arab, nilainya triliun, bukan rupiah lagi. Jadi suatu waktu dia ingat ibu itu yang pernah nolong dia. Ya, dia ingat dan sekarang dia mau tolong itu. Kebetulan ibu itu butuh pertolongan. Ya, jadi butuh pertolongan. McDonald suruh manajernya cari, ketemu ibu itu. Akhirnya ibu itu ditolong. Ya, rumahnya dibangun bagus, diberi mobil, ya, kemudian dibikinin restoran oleh Cristiano Ronaldo. Bapak itu pengalaman seorang bintang, bagaimana dia pun seorang bintang pernah ditolong oleh orang lain. Masalahnya Bapak Ibu, ya kadang dalam kehidupan kita bisa ditolong oleh teman, kita bisa ditolong oleh sahabat, kita bisa ditolong oleh saudara, kita bisa ditolong oleh orang tua, tapi ada dalam kehidupan kita, kadang kita orang di sekitar kita tidak bisa membantu kita, tidak bisa menolong kita. Bersyukur ya kalau saya pernah ditolong beberapa kali, saya ingat siapa yang menolong saya. Bersyukur Cristiano Ronaldo, dia ingat bisa ditolong oleh ibu itu yang memberi dia makan burger. Tapi kadang dalam kehidupan kita orang sudah tidak bisa menolong kita. Benar Bapak Ibu? Nah ini yang dialami oleh bangsa Israel. Ya kita buka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Mazmur 121 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan, kita baca ayat ini sama-sama ya, ayatnya singkat, enggak panjang, cuma 3 ayat. Mazmur 121 ayat 1 sampai 3, 1, 2, 3. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kaki goyah. Penjagamu tidak akan tertidur lelap, tidak akan terlelap. Bapak Ibu, kitab Mazmur ada 150 kitab Mazmur ya, ditulis oleh penulis-penulis berbeda. Ada yang paling banyak penulis kitab Mazmur adalah Daud ya, sekitar 70-an lebih. Kemudian ada Salomo menulis kitab Daud, ada Bani Korah menulis kitab Daud, ada Musa ya, ada Heman, kemudian ada beberapa penulis kitab Mazmur yang nggak dituliskan namanya. Nah, salah satu ini yang kita baca ini penulis Mazmur yang belum diketahui siapa penulisnya. Jadi ada beberapa orang penulis kitab Mazmur, salah satu ini. Biasa kan kita baca Mazmur Daud, ya Mazmur Bani Korah, so ini enggak. Nah, Mazmur ini berbicara mengenai Tuhan penjaga Israel. Nyanyian yang bangsa Israel dalam waktu-waktu tertentu dalam 1 tahun mereka ziarah. Mereka ibadah ke satu kota yang namanya Yerusalem. Yerusalem ini adalah pusat bagi orang bangsa Yahudi, bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi 1 tahun mereka datang beribadah kepada Tuhan beberapa kali, dan dalam perjalanan menuju kota Israel itu mereka melewati gunung-gunung, melewati lembah, melewati yang terjal, melewati banyak hal yang banyak sekali aral melintang dalam perjalanannya. Jadi mereka kadang mungkin bertemu dengan binatang buas,
Mungkin mereka kadang harus bertemu dengan panas terik yang sangat terik ya, di padang gurun sangat panas ya, dan mereka juga mungkin bertemu dengan kekurangan air ya, dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, belum lagi mereka punya beban-beban hidup dalam kehidupan mereka yang mereka akan bawa dalam doa di Yerusalem. Dalam perjalanan di antara beban hidup yang mereka alami, yang akan mereka gumulkan dalam doa kepada Tuhan di Yerusalem, dalam perjalanan menuju Yerusalem dengan beban yang berat, kemudian dengan medan yang berat, ya, gunung yang terjal, lembah yang curam, panas yang terik, hujan, ya kadang jalan itu bisa berhari-hari, malam dingin. Mereka merasa mereka butuh pertolongan. Beban hidup aja udah berat, mereka harus melalui jalan yang berat juga. Mereka butuh pertolongan. Dan satu hal, setiap manusia ketika mereka butuh pertolongan, mereka memandang ada satu hal yang menurut mereka adalah sumber kekuatan. Makanya ayat 1 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Gunung-gunung itu sosok, gunung itu sosok kekuatan. Ya, gunung itu dipandang sesuatu yang kuat. Ya, seringkali kita, ya, beban hidup kita berat, kita tidak tahu juga jalan di depan kita, ya, dalam perjalanan hidup kita berat, kita memandang kekuatan-kekuatan itu. Ya, kekuatan diri sendiri mungkin kita andalkan. Ya, kita mungkin menganggap kita kuat. Ya, selama ini saya kuat, selama ini saya mampu, selama ini saya bisa melewati hal tersebut. Atau kekuatan itu kita sering bersandar kepada kerabat kita mungkin. Kalau ada masalah, biasa kita ketemu kerabat kita yang bisa menolong kita, yang bisa memampukan kita untuk bisa melewati masalah. Mungkin kekuatan kita kenal yang namanya jenderal gitu ya. Mungkin kekuatan kita mengenal yang namanya pejabat. Oh, saudara saya kepala desa, oh saudara saya bupati. Bisa mungkin seperti itu. Jadi logika manusia itu seperti itu. Dalam perjalanan hidup yang berat, dalam perjalanan yang penuh masalah, logika kita selalu adalah kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar kita. Atau kuat itu juga gunung itu melambangkan sesuatu yang magis, ya. Ya, di Indonesia ada ya Gunung Kawi, ya, dan beberapa gunung yang dimana itu bisa memberi kekayaan, bisa memberi kesaktian, bisa memberi kesembuhan dan sebagainya. Orang datang ke sana untuk meminta kekuatan, minta kekayaan, minta kesembuhan dan sebagainya. Ya. Itu proses alami, itu nalar manusia, dan itu juga yang berlaku pada orang Yahudi pada waktu itu. Ya, Ronaldo tadi saya cerita ketika dia lapar, dia pengen makan, dia datang ke McDonald. Siapa tahu ada makanan bekas di sana dan dikasih makan oleh ibu mereka. Dan dia selalu berharap seperti itu. Dia kalau dia lapar, besoknya dia datang lagi ke sana. Tapi apakah bisa seterusnya seperti itu? Ibu Peta memberi dia makan burger? Ya enggak juga, Ibu Peta punya masalah sendiri. Bapak Ibu, mungkin di sekitar kita masih melihat gunung, tapi enggak selamanya gunung itu menjadi jalan keluar buat kita. Gunung itu kuat, gunung itu punya masalahnya sendiri. Ya, gunung itu bukan gunung yang abadi, tapi kekuatan sejati, pertolongan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Ayat 2 kita lanjutkan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu, sumber pertolongan kita itu datang dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, termasuk kita ciptaannya.
Bapak Ibu tahu cerita bagaimana ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Bangsa Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir, tidak dengan senjata perang, tidak dengan banyak stok makanan, tidak dengan banyak stok minuman. Mereka berangkat dengan segala keberadaan mereka keluar. Dan saudara tahu ceritanya bagaimana mereka dikejar oleh pasukan Firaun dengan senjata yang lengkap, dengan pasukan berkuda. Mereka jalan kaki. Pertolongan dari mana? Ya, mereka mungkin nggak memandang gunung. Kalau kadang mereka bilang melihat, takut melihat pada gunung. Enggak, yang mereka lihat di depan mereka adalah Laut Merah. Ya, buntu, nggak bisa jalan lagi. Ke kiri air, ke kanan air, ke depan air. Belakang serdadu bersenjata. Dari mana sumber pertolongan? Dari Tuhan. Hanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang bisa menolong mereka. Musa, pemimpin bangsa Yahudi pada waktu itu, bangsa Israel, dengan iman pada Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dia bisa membelah Laut Merah dan mereka bisa menyeberang Laut Merah yang selamat. Kalau bukan Tuhan, Laut Merah tidak bisa terbelah. Kalau bukan Tuhan, bangsa Israel tidak tertolong. Mungkin mereka semua tewas di tanah Mesir. Kalau bukan Tuhan, keajaiban tidak terjadi. Kalau bukan Tuhan, mana bisa manusia bisa menyeberangi laut? Hanya Tuhan yang bisa menolong, karena Dia adalah pencipta, Dia adalah segala sesuatu. Pertolongan manusia ada batasnya. Pada waktu menghadapi laut, Musa tidak bisa menolong lagi. Pada waktu mungkin di tanah Mesir, Musa masih bisa menolong orang Yahudi yang dianiaya. Ya, Musa bisa membunuhnya, masalah orang Yahudi pada waktu itu. Tapi pada waktu mereka terbatas dengan keberadaan alam, pada waktu mereka terbatas kepada masalah, manusia tidak bisa menolong, ada batasnya. Bapak Ibu percaya sama Tuhan, ya, bahwa Tuhan itu mencipta segala sesuatu dan sanggup menolong kita. Kemudian pertolongan Tuhan pasti ada dan tepat waktu, pasti ada Bapak Ibu, dan tepat waktu. Bukankah banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia ada di dunia ini? Pada waktu orang-orang berkumpul sampai sore, jumlah bilangan mereka laki-laki saja 5.000, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Murid-murid sudah bingung, guru sudah sore, mereka lapar, apa yang harus kita perbuat? Bapak Ibu, murid-murid terbatas, manusia terbatas, bingung dengan masalah. Bagaimana ini mereka begitu banyak, bagaimana bisa memberi mereka makan? Yesus menjawab murid-murid, apa yang ada padamu? Seringkali kan manusia seperti itu, ya, ada masalah, berharap apa yang ada pada kita. Guru, gak ada apa-apa di sini. Coba kumpulkan apa yang ada di tempat ini. Bapak Ibu, akhirnya terkumpul 5 roti dan 2 ekor ikan. Apakah bisa itu menjawab kebutuhan? Ya. Apakah bisa menolong orang yang demikian banyak? Enggak, Bapak Ibu. Tapi Tuhan mau memakai apa yang ada dari mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengucap syukur pada Allah Bapa, dan mujizat terjadi. 5.000 orang bisa makan, bahkan lebih 12 batu. Kenapa Bapak Ibu? Tuhan mau melihat seberapa kemampuan kamu, seberapa keberadaan kamu. Tapi ketika kita berharap pada itu, kita mungkin tidak bisa menjalani hidup, memenuhi kebutuhan kita.
Tapi ketika segala hal yang ada pada kita, walaupun hanya 5 roti dan 2 ekor ikan, ketika Tuhan memberkatinya, itu akan mencukupi seluruh hidup kita. Bapak Ibu pernah ingat seorang janda di Sarfat? Ya, ketika Tuhan meminta, Nabi Elia meminta apa yang ada pada dia, Nabi Elia meminta apa yang ada pada dia, dan Tuhan memberkati ketika dia mau memberi kepada Tuhan. Bapak Ibu, bukan Tuhan meminta, tapi apa yang ada pada kita, kemampuan kita, kita serahkan sama Tuhan. Kalau selama ini kita berharap kepada kemampuan kita, kepada kepintaran kita, kepada pengalaman kita, Tuhan bilang pagi ini, tetap berharap pertolongan sama Tuhan. Tuhan berkati apa yang menjadi milik kita, kemampuan kita, maka kita akan melakukan perkara ajaib, kita bisa melewati hidup dan kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, ayat yang ketiga, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Bapak Ibu, Tuhan yang memegang langkah hidup kita. Tidak goyah itu berarti tidak terjatuh. Tidak goyah itu berarti tidak tergelincir. Tidak goyah itu bisa berarti juga tidak tersesat. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menjadikan jalan hidup akan selalu rata. Saya punya teman kaya, punya rumah banyak, bisnisnya maju, kantor. Kalau kita 1 ruko, dia 3 ruko besar, gitu ya, besar-besar, belum punya apartemen dan sebagainya. Hari ini Bapak Ibu kolaps, ya, semua bisnisnya macet, nggak bisa jalan. Kantor diambil bank disita, rumah dijual, apartemen dijual. Sekarang dia nyewa 1 ruko untuk bisnisnya. Tapi dia tetap berharap sama Tuhan. Ya. Badai bisa datang, topan bisa datang. Ya, hari-hari ini mungkin sulit, ya, tapi kita berharap sama Tuhan. Saya terus bertanya, gimana kabar? Tetap berharap sama Tuhan, tetap minta tolong sama Tuhan. Dan saya melihat sudah ada jalan keluar dari Tuhan. Ibu, mungkin hari-hari ini ekonomi sulit ya, ibu ya, barang pada naik ya. Ya, pertolongan kita adalah dari Tuhan. Amin. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh. Dia tidak akan kita tergeletak. Lalui bersama Tuhan. Ya, kita tidak akan Tuhan tidak menjadikan jalan hidup kita rata dan tanpa rintangan, tetapi Tuhan menjanjikan kita menyertai setiap langkah hidup kita. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi kadang juga kita merasa langkah kita sudah mulai goyah. Ya, iman kita mulai goyah. Doa kita kok seolah-olah belum terjawab. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini bilang, tetap percaya pertolongan kita adalah dari Tuhan. Ya, masalah boleh ada, ekonomi sulit boleh ada, tapi terus percaya sama Tuhan. Saudara, saya tahu keadaan sulit. Ya, kemarin saya dapat satu video seorang ibu cerita, dia diinterview di satu perusahaan besar, kemudian diterima. Gajinya berapa Bapak Ibu? Kira-kira UMR Jakarta kan sekitar hampir 5 juta gitu kan. Gajinya 1.250.000. Mau kerja boleh, nggak mau kerja nggak apa-apa. Sulit memang sekarang hari ini. Saya tahu itu. Ya, tapi kita percaya sama Tuhan. Ada aja Bapak Ibu pasti pertolongan Tuhan. Berapa lama kita lewati hari-hari ini?
kesulitan-kesulitan. Tapi Tuhan toh tetap menolong kita. 97, 98 ekonomi sulit, saya mengalami itu, tapi saya bisa lewati bersama Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu ketika COVID datang tiba-tiba, ekonomi ambruk, ya, semua susah, mau keluar rumah susah, pakai masker susah, harga masker naik, ya, semuanya susah. Tapi kita bisa lalui sama Tuhan. Ada satu cerita nih mengenai COVID. Teman saya punya cici, ya, kakak perempuannya. Dia baru aja beli satu pabrik kimia yang besar. Uangnya semua ditumpekin di situ. Ya, orang Jakarta ditumpekin, diinvestasikan di situ semuanya, ditaruh di situ semua. Ya, sebagian besar lagi pinjam uang bank. Tiba-tiba COVID datang, nggak bisa bayar cicilan bank. Pusing kan? Uang diinvestasikan di sana, kemudian masih ada pinjaman uang bank dan sebagainya. Tapi dia tetap berharap sama Tuhan. Dia tetap berdoa sama Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Bapak Ibu, kali waktu dia keluar rumah dan pulang, dia pakai yang namanya hand sanitizer. Selalu gitu ya, dari COVID ya. Saya bilang sama istri sama anak, udah gak usah kemana-mana, ya, mau ke pasar, mau ke supermarket, dia pakai aja yang beli, ya, gitu kan. Jadi saya beli itu kebutuhan bulanan, mereka semua di rumah, ya, pakai masker, suruh pakai topi, pakai jaket. Pulang sampai rumah, turun mobil, udah pada nunggu di depan rumah. Diapain? Disemprot pakai sanitizer. Tangan mana pi? Cuci tangan, semprot sanitizer, jaket dibuka, semprot, lalu juga kayak nyamuk aja. Dia ingat, oh, sanitizer mungkin dibutuhkan hari ini. Dia beli pabrik kimia yang nggak bisa produksi, akhirnya dia coba bikin hand sanitizer. Bikin hand sanitizer, bikin sanitizer buat lantai, pembersih lantai dan sebagainya. Tahu apa yang terjadi? Boom, kebutuhan pasar se-Indonesia butuh hand sanitizer. Karena orang susah pada waktu itu, dia kaya banget sebenarnya. Kenapa? Karena Tuhan menolong. Orang susah pada waktu itu nggak bisa bayar bank, dia bisa melunasi bank dalam waktu yang singkat. Orang susah mencari makan, dia bisa hidup dengan kelimpahan karena Tuhan yang menolong. Mungkin kita mengalami itu khawatir, takut. Tapi kalau ada Tuhan, kekhawatiran kita serahkan sama Tuhan, ketakutan kita serahkan sama Tuhan. Firman Tuhan dia, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, Bapak Ibu. Ketika Petrus turun ke air, dia berjalan di atas air. Ya. Dia jalani pada waktu di perahu ada Tuhan. Begitu Tuhan turun, mari Petrus turun. Dia lihat Tuhan. Dia berjalan dengan iman. Bisa jalan di atas air. Mujizat terjadi. Tapi ketika ada angin sedikit, ketika laut mulai goyang, imannya mulai goyang. Dia khawatir, dia takut tenggelam. Dia takut bagaimana kalau tenggelam, siapa yang tolong? Mungkin dia belum bisa berenang kali ya. Padahal dia, Simon Petrus ini nelayan, harusnya bisa ya, tapi tetap takut gentar menghadapi badai hidup. Tapi ketika dia lihat kembali Tuhan yang ada di kaki, ketika Tuhan memegang tangannya, Petrus bisa kembali berjalan di atas air. Ya, bisa melewati fase kehidupan yang namanya takut dan khawatir. Bapak Ibu, hidup kita mungkin saat ini ada angin besar, ada badai, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Percaya sama Tuhan, Dia akan menuntun kita, Dia akan menolong kita.
Dia akan menyertai kita. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, dari ayat yang kita baca 3b, bahwa 3a, Ia akan membiarkan kakimu goyah. 3b, penjagamu tidak akan terlelap. Ini berarti Tuhan mengawasi kita setiap saat. Bapak Ibu, penjaga manusia butuh tidur, penjaga manusia butuh istirahat, ya, penjaga manusia bisa lupa, penjaga manusia bisa lelah, tapi Tuhan tidak. Dia mengawasi kita setiap saat. Bapak Ibu, waktu hari Kamis kemarin saya berkunjung ke sebuah rumah anggota DPR RI. Ya. Rumah DPR RI ini daerah Jakarta Selatan. Saya datang ke sana. Dan jaga rumahnya polisi. Jaga rumahnya polisi. Kemudian saya tanya pada penjaganya. Penjaganya bilang, "Bapak udah janji?" "Oh iya udah." "Ya sebentar ya Pak." Jadi telepon pemiliknya, kita bisa bertemu. Jadi saya dalam menunggu sebentar, saya tanya, "Bapak tugasnya berapa?" Ternyata Bapak Ibu, rumah itu dijaga oleh 3 shift polisi. Ya, jadi masing-masing 8 jam. Ya, jadi 8 jam pertama, nanti 8 jam kedua orang lain, ini 8 jam ketiga orang lain. Itu berdiri mereka bertiga. Saya berpikir ya, ini dijaga oleh polisi, tinggalnya ada pistol, ya. Kemudian supir banyak, karyawan laki-laki banyak, pembantu banyak, kok tetap bisa lengah juga kayak gini penjaganya. Kenapa Bapak Ibu? Sekali waktu saya udah beberapa kali ke rumah orang ini karena keperluan bisnis. Saya bisa masuk dengan leluasa tuh, yang fotonya penjaganya bukan karena kenal saya, ternyata ketiduran di pos satpam. Polisinya ketiduran di pos jaganya. Jadi saya pikir ini saya masuk biasa, "Halo Pak," gitu kan. Ada kan, ini kemana orang gitu. Saya bisa masuk sampai di depan itu, baru dia tiba-tiba saya lihat posnya, "Pak, kapan datang Pak?" Bisa tertidur Bapak Ibu, walaupun mereka cuma jaga 8 jam. Mereka bisa terlelap Bapak Ibu, tapi Tuhan kita tidak. Mereka bisa lelah menjaga manusia. Kenapa? Walaupun dilatih fisik mereka, ya, sebagai polisi dilatih dengan kuat, tapi mereka bisa tidur, ternyata ketiduran di tugasnya. Tetapi ketika kita memiliki Tuhan, ya, yang tidak pernah terlelap, yang selalu ada dalam hidup kita, pagi, siang, sore, malam, ya, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir menghadapi hidup ini. Manusia mungkin bisa alpa, bisa lupa mengawasi kita, tapi Tuhan tidak lupa mengawasi kita. Dia tahu kebutuhan kita, Dia tahu kapan kita harus dilindungi, Dia tahu kapan kita harus disayangi. Bapak Ibu, saya pernah juga ke rumah satu orang jenderal, ya, Jenderal Angkatan Darat Kopassus. Penjaganya sangat tentara kali ini. Ya. Penjaganya tentara. Saya tentu keperluan bisnis juga beberapa kali datang ke sana. Sama Bapak Ibu ternyata. Ya, mereka harus perusahaan. Saya pernah menolong ke rumahnya sampai bisa masuk lagi, terbuka begitu. Dan saya bilang, "Kemana ini para tentara?" Ternyata lagi santai ngopi di dapur Bapak Ibu. Bayangin kalau musuh yang datang, ya bayangin kalau perampok yang datang bersenjata Bapak Ibu, atau orang yang menjadi musuh dia datang. Gawat itu ya, bisa ada di berita seorang tentara terbunuh. Tapi Tuhan kita enggak seperti itu. Ya. Bapak Ibu, Dia selalu menyertai kita. Ketika Elia takut kepada ancaman Ratu Isabel, ya,
Jezebel marah sama Elia karena dia membunuh nabi-nabi Baal, dan hal Jezebel berkata dia akan bunuh Nabi Elia. Dia takut, dia lari ke padang gurun. Padang gurun dia kelaparan, dia haus, dia butuh makan, butuh minum. Tapi Tuhan menyertai dia. Ya, Tuhan menampakkan malaikatnya kepada Nabi Elia. Elia bangun, makan. Apakah satu kali di firman Tuhan itu nanti saudara baca bisa di Raja 1 Raja-Raja? Enggak, Bapak Ibu. Datang lagi yang kedua, malaikat Tuhan. Ya, ketika dia lelah, capek, lapar, datang lagi yang kedua. Elia bangun, makan. Dan Elia bisa makan yang kedua. Dan Tuhan memberi mukjizat. Makanan yang makan Elia itu bisa membuat Elia bertahan selama 40 hari. Bapak Ibu, manusia bisa menolong 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi 4 mungkin dia lupa, 4 mungkin dia tidak sanggup, 5 mungkin dia tidak bisa, tapi Tuhan kita sanggup menolong kita setiap saat. Elia bertahan 40 hari dari makanan yang kedua, dan akhirnya Elia bisa naik ke gunung Horeb, ya. Kemudian dia bersembunyi di goa, tapi Tuhan tetap menyertai dia. Tuhan memanggil Elia keluar dari goa untuk tugas pelayanan berikutnya, dan Elia bisa selamat dari ancaman Ratu Israel. Penjaga kita tidak pernah kemana. Penjaga kita selalu ada. Dunia ini kan beda. Ya, waktu di Amerika dengan waktu di Indonesia beda. 24 jam. Kayak kita nonton bola di sana jam 6 pagi sore, kita jam 6 pagi. Yang celaka di sana mainnya jam 4, kita jam 4 pagi. Ada yang bedanya mungkin nggak 24 jam, 20 jam. Jadi di sana jam 12 siang, bukan di sana jam 4 sore, jadi jam 12, tapi di sininya jam 2 pagi. Tapi Tuhan ada di mana-mana. Amin. Ya, Tuhan tidak pernah di Amerika, di Kanada, di Indonesia, di Malaysia, dimanapun, menjaga kita tidak akan pernah. Amin, Bapak Ibu. Ya, kiranya kita boleh mengimani firman Tuhan ini. Ya, 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, bahwa masalah boleh ada, kita butuh pertolongan, tapi sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan. Yang kedua, Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah dan jatuh, tidak tergelincir, tapi kita tetap bisa bertahan. Yang ketiga, Bapak Ibu, percayalah bahwa penjaga kita tidak akan lelah. Dia akan menjaga kita, menyertai hidup kita hari lepas hari. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian. Tuhan selalu menolong. Musim boleh berlalu, masalah boleh ada.
syukur kami boleh percaya kepada Tuhan yang menjadikan langit bumi serta isinya. Kami bersyukur mempunyai sandaran yang kuat, yaitu Yesus Kristus dalam hidup kami. Masalah hari-hari ini dalam hidup kami mungkin membuat kami takut, membuat kami khawatir, membuat kami gentar, tapi kami percaya bahwa Tuhan kami selalu menolong kami. Pertolongan kami adalah dari Tuhan yang menciptakan langit bumi beserta isinya, dan kami tidak akan goyah. Kami terus dapat berjalan dengan iman, karena juga menjaga kami selalu menyertai kami. Jaga kami tidak akan terlena. Terima kasih Tuhan untuk firman. Tanamkan ini Tuhan dalam hati kami menjadi iman yang kami lakukan dalam hidup kami. Setiap kami melakukan salah, kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi ini. Terima kasih untuk gereja ini. Pakai terus hormat kemuliaan bagi namamu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Herman Yugono beserta semua staf pengembalaan, pelayan-pelayan Tuhan, aktivis, bahkan jemaat Tuhan, semua ada dalam berkat Tuhan. Kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jangan lupa Bapak Ibu, jangan lupa. Bagaimana pemberitaan firman pada pagi hari ini luar biasa ya, yang mengajarkan kita agar kita tidak usah takut dan tidak usah khawatir menghadapi setiap masalah kita ya, karena kita ada satu penolong kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Kita lanjut, terima kasih pada Bapak Irwan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai lebih heran memberkati keluarga dan usahanya. Puji Tuhan. Kita lanjutkan dengan persembahan. Kita akan ke bawah pujian. Saya silakan pada Stefanus. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat datang kembali dalam ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Herman Rema untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati.
memberkati, dan para pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal selama sepekan tetap berjalan seperti biasa. Ibadah pertengahan minggu pada hari Rabu, ibadah kaum wanita hari Jumat, dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah raya di hari Minggu. Ibadah raya tanggal 5 Juli akan dilakukan dengan disertai dengan perjamuan kudus. Yang bertugas adalah Bapak Ajun dan Saudara Stefanus. Untuk hari Senin tanggal 6 Juli pada pukul 10 pagi akan diadakan rapat BPD Banten di GPA Bukit Hermon. Kita mau dukung doa untuk acara rapat BPD Banten ini di tempat ini boleh berjalan dengan lancar dan baik. Baptisan air akan dilaksanakan pada hari Sabtu pada tanggal 15 Agustus 2026 pada pukul 8 pagi. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis maupun ada saudara yang mau dibaptis, akan dilakukan katerisasi dimulai dari Minggu tanggal 12 bulan 7 selesai ibadah. Catatan persembahan ada ucapan syukur oleh saudara mereka. Saya serahkan kepada hamba itu. Ya, puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Irwan Rema dan Bapak Oo yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan ya. Kertas-kertas yang sudah dibagi. Ya, ini Om udah diisi belum? Belum. Oh, mana buang kali ya? Buat catatan belanja ya. Oh, belum ya. Ya diisi ya. Jadi untuk mengetahui oh ibu ini ya, jadi supaya semua terlibat pelayanan, amin. Ya, minimal bisa senyum, itu aja dah. Minimal bisa senyum. Ya, bisa senyum? Wah, coba kayak apa senyumnya? Kalau yang ompong gimana? Pakai masker, ya, pakai masker, ketahuan nggak senyumnya? Pokoknya minimal bisa senyum aja ya. Kalau nggak bisa senyum kelewatan. Puji Tuhan ya, Tuhan memberkati. Baik ya, kita mau berdoa. Jadi nanti hari Senin depan, ya Senin depan tanggal berapa? 6 Juli. Ya 6 Juli pukul 10 tempat kita di sini ketempatan untuk rapat BPD Banten ya. Di Banten ada sekitar 16 GPIA ya, ada 16 GPIA. Nah itu akan ya rapat di tempat ini ya di GPI Hermon ya, kita dukung doa ya. Haleluya. Dan saya juga berharap peran sertanya jemaat Tuhan. Amin. Yuk kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Irwan Rema dengan Bapak Oo dalam pelayanannya di pagi hari ini di Bukit Hermon. Bapak berkati umat-Mu yang mungkin ada beban berat, ada masalah, ada pergumulan. Mari Tuhan Yesus, pertolonganku datangnya daripada Allah pencipta langit dan bumi. Oh, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ada dari Tuhan. Kau tidak akan terlelap, kau tidak akan tertidur Tuhan. Engkau mengetahui keadaan kami. Bahkan kau menuliskan kami di telapak tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya Bapa. Buka jalan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang dalam masalah beban berat, taruh tangan di dada. Bapak, kamu berdoa menggunakan otoritas Allah. Berdoa bagi umat Tuhan yang ada pergumulan berat dalam nama Yesus. Engkau berikan jalan keluar. Orang lain ditolong. Engkau juga mau tolong kami di sini ya Bapak. Haleluya, haleluya. Ampuni Tuhan, ampuni segala salah dosa kami, segala kejahatan kami. Karena firman mengatakan di Yesaya 59 ayat 2, yang menjadi penghalang adalah kejahatanmu dan dosamu. Ya Tuhan, beritahukanlah kepada kami Tuhan, kejahatan apa yang kami lakukan, dosa apa yang kami lakukan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Jangan ingat-ingat lagi Tuhan kesalahan kami Tuhan.
beri jalan keluar, beri pertolongan-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Yang sakit-sakit dijamah disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Ya Bapa, sebentar akan pulang, supaya lindungi, jauhkan dari jahat dan mara bahaya. Mari kita berdiri. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Allah. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera-Nya. Mari saudara, terimalah berkat Allah ini, dan kita semua umat yang percaya katakan amin. Setiap langkah kami menuju rumah, Tuhan selamat dan lindungi kami selalu Bapa, yang berjalan maupun berkendaraan, Kau pimpin kami Bapa, sehingga kami boleh sampai rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.
Minta form. Minta form. Oh yang pelayanan dulu ya. Apa ikan pembentukan patin ya. Oh, Ada di rumah biji lagi itu. Oh, apa itu kurang banyak dulu kan kurang rumah begitu lagi. Ini saya nggak ada. Iya, kan kalau di freezer ada mati. Selama itu langsung di sini. Musim baru pasti ada. mesin dulu kan. Mesin dulu nggak ada. Apa besok aja? Sama ada siapa? Itu sudah. Itu besok aja. Tapi Besok kamu mau begini? Iya, enggak. Ada ya? ganti sama anak dulu. Oh iya. Ikan di atas mau digoreng aja ikan lah. Ikan di atas. Kemarin sarapannya aku bilang jangan Gede dibuang Pak. dulu. Kayaknya nggak gede-gede sih gitu. Geser kalau dipinggu dibuang. Bukan ini tuh kotoran-kotoran itu. Oh, Sarapan Dikasih enggak. Om yang ini. Dibuang kali tadi ya? apanya? Sarapan. Enggak, sarapan Om dulu lagi itu yang bawa itu. Kan Om taruh di sono di rumah. Oh, tinggal di rumah. Iya, taruh di rumah. Ya udah ngomong jangan dibuang nih. Dibuang ke tempat sampah. Oh, di atas. Ya, besok aja lah, Ini ya. kan udah dibongkar rumahnya udah. Ayo. Oh iya.
Iya, ya masih om. Ya ya. Ya. Terus